Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerakmu hamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam Bu Is. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Ervi. Kemarin Bu Is izin japri saya menanyakan apakah ada waktu luang untuk berbincang-bincang dengan saya. Nah, kebetulan siang ini saya ada waktu luang. Kira-kira hari ini Bu Is ingin membicarakan tentang apa ya Bu Is ya? Oh iya Bu, terima kasih ya atas waktu yang diberikan pada saya dan mau meluangkan waktu untuk saya. Memang saya itu ada sedikit masalah Bu yang mengganggu, yaitu permasalahan di kelas saya. Ya, jadi siang hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu Is ya, Ya, karena Bu benar. Is punya permasalahan di kelas ya Bu Is ya. Iya Bu Ervi, benar sekali. Kira-kira nih Bu Is, tujuan dari coaching hari ini itu apa ya Bu Is ya? Iya, begini Bu Arfi, tujuan coaching hari ini yaitu saya ingin menemukan solusi bagaimana caranya agar murid-murid saya itu di saat jam siang itu dalam pembelajaran itu tetap aktif, fokus, konsentrasi dan semangat dalam belajarnya, Bu Ervi. Oh iya, begini Bu Is, coba Bu Is ceritakan permasalahan yang Bu Is alami. Siapa tahu dari perbincangan hari ini, Bu Is bisa menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi. Iya Bu Ervi. Nah, beberapa hari ini memang itu ada yang mengganjal pikiran saya ya. Permasalahan tersebut dikarenakan berkaitan dengan pembelajaran di kelas saya. Begini loh Bu, murid-murid saya jika di jam-jam siang itu apa keaktifannya, terus konsentrasinya, fokus belajarnya itu menurun Bu Ervi daripada saat jam pagi. Padahal jam pagi itu ya mereka semangat, aktif, fokus. Nah, tapi kalau sudah di atas jam 11-an atau waktu istirahat jam kedua itu selesai dan mereka harus masuk lagi ke kelas, nah itu sudah mulai kelihatan itu. Anak-anaknya sudah tidak bergairah, kemudian suka ngelangsur basa Jawane itu menaruh kepalanya di atas meja. Nah, kemudian asik main sendiri, entah dengan sesuatu yang dekat dengan dialah dimainkan dengan untuk menghilangkan kebosanan mereka ya. Nah, padahal di situ kan saya juga harus tetap mengajar, menyampaikan materi. Nah, sedangkan saya mengajar, ngobrol, ngomong terus, tapi tidak ada umpan Respon. balik, tidak ada respon dari mereka. Mereka diamnya itu karena paham apa tidak. Saya itu malah jadi kepikiran. Ini anak ini kok hanya diam, tidak ada respon. Nah, yang saya takutkan itu kalau mereka itu tidak paham Bu Ervi. Ya memang kelas memang terasa sepi, tidak ramai, ya toh. Tapi saya itu malah bingung sendiri. Ini tuh kesalahannya ada di saya atau pada model pembelajaran yang saya pakai atau materinya yang membosankan atau tidak menarik. Nah, ini malah jadi pikiran buat saya Bu Ervi. Iya.
Ya, jadi ini ya Bu Is ya, bisa disimpulkan bahwa Bu Is itu di jam-jam siang muridnya sudah mulai tidak aktif, sudah tidak fokus lagi, sudah tidak konsentrasi, semangatnya menurun, berbeda ketika di pagi hari. Begitu ya Bu Is ya? Ya, benar sekali Bu Ervi. Ya, dari apa yang disampaikan Bu Is tadi, harapan yang ingin dicapai Bu Is itu apa Bu dari perbincangan itu? Oh ya, harapan saya itu meskipun di jam-jam siang, murid-murid saya itu tetap fokus, tetap konsentrasi dan semangat dalam belajarnya, Bu Ervi. Ya, terus menurut Bu Is sendiri, siswa yang aktif atau murid yang aktif, murid yang berkonsentrasi itu yang seperti apa Bu Is? Oh ya, kalau menurut saya ini Bu Ervi, murid yang aktif itu yang apabila saya memberikan pertanyaan, mereka merespon atau menjawab, kemudian apa itu jika mereka tidak paham, mereka bertanya, kemudian mereka berani mengeluarkan pendapatnya, kemudian jika ada kesulitan juga berani bertanya atau menyampaikan pada saya, tidak hanya diam saja. Nah, jadi ada peran aktif lah dari mereka, tidak hanya sebagai pendengar, mereka juga berkontribusi dalam kegiatan pembelajaran. Seperti itu, Bu Ervi. Nah, seperti apa yang seperti apa itu pembelajaran yang ditekankan pada Ki Hajar Dewantara itu kan pembelajaran itu berpusat pada murid ya. Jadi kalau hanya muridnya diam saja yang aktif gurunya, nah itu tidak tercapai nanti tujuan dari filosofi Ki Hajar Dewantara nanti. Iya, betul sekali Bu Is ya. Terus menurut Bu Is sendiri ya, murid yang aktif ketika diberi pertanyaan, terus merespon pembelajaran, mau bertanya, tidak malu, itu kan belum nampak di kelas Bu Is ya. Iya. Menurut Bu Is sendiri, untuk anak-anak yang belum fokus tadi, itu kalau dari rentang 1 sampai 10, kira-kira berapa Bu Is? Murid Bu Is itu. Oh iya, ya Bu Ervi. Murid-murid yang tidak aktif, kemudian kurang fokus dan konsentrasi, kalau saya beri nilai itu di rentang 6, Bu. Jadi masih di rentang yang bawah ya. Nah, dari nanti percakapan ini saya berharap akan dapat solusi dan bisa menaikkan nilainya. Nah, dari angka 6 itu kalau bisa ya di angka 8 lah. Bahkan kalau bisa lagi ya di angka 9. Begitu Bu Ervi. Iya. Jadi masih di rentang angka 6 ya Bu Is ya. Iya. Terus Bu Is, untuk menaikkan ke nilai 8 atau 9 itu, rencana apa yang telah dilakukan oleh Bu Is? Oh ya, ini juga belum saya terapkan ya, ini masih angan-angan. Nah, saya itu punya apa itu angan-angan untuk mensiasati permasalahan tersebut. Saya akan mencoba menerapkan itu nanti dalam pembelajaran di jam-jam siang itu dengan ice breaking dan permainan-permainan sederhana yang menarik gitu Bu. Contohnya itu permainan door materi. Nah, jadi kayak tembak-tembakan gitu. Nah, itu dimulai dari saya dulu yang memberikan pertanyaan, kemudian saya tembakkan door kepada salah satu murid saya, dan murid saya nanti akan menjawab pertanyaan dari saya, dan jika pertanyaannya betul, maka dia berkesempatan untuk menembakkan pertanyaan kepada temannya yang lain. Tapi jika dia kok tidak bisa menjawab, maka dia akan mendapat pertanyaan tambahan. Nah, jadi dari situ saya berharap nanti saat jam-jam siang itu anak-anak tetap
aktif, tetap fokus itu. Karena kalau nanti tidak bisa menjawab pertanyaan, maka akan mendapat dua pertanyaan, gitu Bu Ervi. Menarik sekali ya Bu Is ya rencana yang telah disampaikan, itu sangat luar biasa. Terus Bu Is, tadi kan Bu Is sudah mengatakan nanti saya beri ice breaking, terus permainan door materi, seperti itu ya Bu Is ya. Ya, Supaya anak itu lebih fokus lagi, lebih konsentrasi sehingga bisa menjawab pertanyaan dan tidak salah menjawab supaya tidak dapat tambahan pertanyaan. Begitu ya iya, Bu Is ya. Terus Bu Is, selain rencana itu tadi, itu Bu Is masih punya rencana lain yang ingin diterapkan apa tidak Bu Is? Oh iya Bu Ervi, mungkin karena pembelajarannya di dalam kelas terus, mungkin anak-anak juga bosan ya. Itu saya akan juga menerapkan pembelajaran di luar kelas. Nah, nanti bisa belajar di perpustakaan atau di lapangan belakang atau di taman gitu Bu. Jadi anak-anak bisa healing, bisa jalan-jalan meskipun hanya sebentar untuk menghirup udara segar sambil belajar. Entah nanti di sana hanya membaca materi atau mengerjakan tugas atau berdiskusi dengan kelompoknya. Gitu Bu Ervi. Oke, berarti tadi ada dua rencana ya Bu Is ya. Yang pertama itu di dalam kelas nanti Bu Is beri ice breaking, terus permainan, door materi. Terus yang kedua itu ketika pembelajaran di luar kelas nanti diajak healing-healing melihat lingkungan sekitar supaya tidak bosan seperti itu ya Bu. Iya, betul. Yes. Siapa yang akan bertanggung jawab dengan rencana yang telah Ibu buat tadi? Oh ya, yang bertanggung jawab tentunya saya sendiri ya. Saya akan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menerapkan dua rencana tadi ya. Tapi mungkin yang saya terapkan terlebih dahulu itu yang ice breaking sama permainan tembak dor, karena itu yang lebih mendesak atau lebih yang harus segera dilaksanakan agar murid-murid juga tidak berlarut-larut dalam kondisi yang tidak aktif, tidak fokus, dan tidak konsentrasi dalam semangat belajar. Karena ini nanti juga akan berpengaruh pada hasil dan proses pembelajaran murid-murid tersebut tentunya Bu Evi. Iya. Terus Bu Is, dari dua rencana tadi, bagaimana cara Bu Is untuk mengukur keberhasilan rencana yang telah diterapkan tadi Bu Is? Oh ya, nanti akan saya lihat dalam waktu seminggu ke depan, saya akan refleksi ya, maksudnya dari waktu seminggu tersebut apa yang sudah saya terapkan itu berhasil apa tidak itu Bu Hervi. Oke, berarti 1 minggu lagi ya Bu ya. Saya tunggu progres dari Bu Is untuk minggu depan itu hasilnya seperti apa setelah menerapkan rencana tersebut ya Bu Is ya. Ya Bu Hervi. Nanti saya hubungi lagi. Oke, ya ini sudah mau di akhir sesi ya Bu ya. Bu Is, dari obrolan singkat ini, perasaan Bu Is itu bagaimana Bu Is setelah berbincang-bincang mengenai masalah tadi Bu Is? Ya Bu Hervi, sangat bermakna sekali ya buat saya meskipun hanya sekitar 15-an menit, tapi ini sudah membuat saya itu lega, sudah agak rileks ini pikiran saya. Mulai sudah tenang dan berkurang ini pikiran saya ini. Terima kasih ini Bu Ervi. Oh iya, sama-sama. Alhamdulillah ya Bu Is ya. Kita sudah menemukan solusinya ya Bu Is supaya anak fokus. Tadi ada dua cara, yaitu ice breaking, permainan door to door, materi, terus nanti diajak healing-healing. Begitu ya Bu Is ya. Bu Is, sebelum saya akhiri perbincangan siang ini ya Bu Is ya. Apakah Bu Is sudah lega, sudah tenang? Sudah ini Bu Ervi, sudah Solusi tersebut. tenang, nyaman. Oh iya. Oke, sampai ketemu minggu depan lagi ya Bu Is ya.
Ya, Bu Ervi, terima kasih atas waktu yang diluangkan pada saya di siang hari ini. Sangat membantu saya sekali ya, Bu Ervi ya. Sudah membuat saya menjadi tenang dan sudah menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan saya, yaitu untuk kelas saya atau murid-murid saya itu agar tetap fokus, terus aktif dan semangat dalam pembelajaran. Terima kasih Bu Ervi. Ya, sama-sama Bu Is. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati.